Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Meta selaku Dosping Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Dwi Novi Islahunisa, NIM 2030110050. Di sini saya akan presentasikan hasil karya tulis ilmiah. Saya mengambil judul ilmu tajwid karena di zaman milenial sekarang, menurut saya tidak banyak orang Islam yang tahu dan paham dengan benar akan cara membaca kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Seringkali mereka menganggap membaca Al-Quran itu seperti halnya membaca bahasa Arab seperti biasa. Namun sebenarnya bukan demikian, melainkan Al-Quran mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam membacanya, yaitu disebut tajwid. Sedangkan ilmu yang melajarinya disebut ilmu tajwid. Ilmu tajwid digunakan untuk mengetahui cara membunyikan huruf dan kalimat Al-Quran dengan baik dan benar. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu apa itu ilmu tajwid, apa tujuan dan dasar hukum dalam mempelajari ilmu tajwid. 3. Bagaimana penjelasan tentang masalah-masalah dalam ilmu tajwid itu, yaitu yang meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamul huruf. Yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid menurut bahasa, kata tajwid diambil dari bahasa Arab, yaitu jawada jawidu tajwidan, yang artinya adalah melakukan sesuatu yang baik atau membaguskan. Menurut istilah, tajwid adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhrajnya atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan keharusan dari sifat tersebut. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat permanen yang tidak berubah dalam semua keadaannya, seperti sifat jahar, syiddah, istifal, itibaq, qalqalah, dan sebagainya. Sedangkan keharusan dari sifat-sifatnya tersebut adalah sifat yang bisa berubah, seperti idhar, idgham, iqlab, ikhfa, tarqiq, dan tafkhim. Sedangkan dalam ilmu qiraah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifatnya yang memiliki huruf tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari aturan atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, panjang dan pendeknya, waqaf dan wasolnya, idhar dan idghamnya suatu bacaan. Yang kedua, tujuan dan dasar hukum belajar ilmu tajwid. Tujuannya yaitu agar dalam membaca Al-Quran bisa baik dan tidak ada kesalahan. Yang kedua, selanjutnya hukum itu ada dua. Satu, fardu kifayah bagi orang yang mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua, fardu ain bagi para pembaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Dasar hukumnya diambil dari 3 dalil. Yang pertama, satu dalil Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil atau bertajwid. Yang kedua, dalil sunnah. Dalil sunnah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dia ditanya tentang bagaimana bacaan dan salat Rasulullah SAW, maka dia menjawab, ketahuilah bahwa baginda SAW salat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika dia salat tadi. Kemudian baginda kembali salat yang lamanya tak sama seperti ketika dia tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika dia sholat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan atau ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Yang ketiga yaitu dalil ijma. Telah sepakat bahwa para ulama dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah sesuatu yang fardu atau wajib. Yang ketiga, masalah-masalah dalam ilmu tajwid. Yang pertama, makharijul huruf. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, sifatul huruf. Sifatul huruf adalah suatu keadaan yang baru datang pada saat huruf yang dibaca itu keluar dari makhrajnya. Yang ketiga, ahkamul huruf adalah hubungan antara huruf atau sesuatu yang membahas hubungan antar huruf seperti nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka ada yang dibaca idhar, ada yang baca idgham, dan sebagainya. Yang pertama, makharijul huruf. Makharijul huruf dibagi menjadi 5 tempat.
Yang pertama al-jawf. Al-jawf ini terdapat di rongga mulut. Hurufnya yaitu huruf mad alif, ya, dan wawu. 2. Al-halaq. Al-halaq tempatnya ada di tenggorokan. Hurufnya hamzah, ain, ghin, ha, kha. Yang ketiga al-lisan. Al-lisan ini tempatnya ada di lidah. Hurufnya shin, jim, ya, dha, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sin, shad, za, zal, dha, ta, tha. Yang keempat asyafatain. Asyafatain ini terdapat di dua bibir. Hurufnya ba, fa, mim, waw. Yang kelima al-khayshum. Al-khayshum terletak di hidung, yang artinya itu jika kita menutup hidung maka hurufnya tidak keluar. Huruf-hurufnya yaitu mim atau mim sukun atau mim sukun bertemu mim atau ba, mim tasydid dan nun tasydid, atau nun sukun ketemu huruf iqlab, ifa, dan idgham. Yang kedua sifatul huruf. Yang kedua sifatul huruf, yaitu dibagi menjadi dua, sifat lazimah dan sifat aridah. Sifat lazimah yaitu sifat yang memiliki lawan, dan sifat aridah itu sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat lazimah ada 5. 1. Hamz. Hamz artinya keluar nafas. Lawannya yaitu jahar. Jahar itu tidak keluar nafas. Huruf-huruf hamz yaitu sin, kaf, ta, shin, kha, shad, fa, ha, tha, ha. Sifat syiddah. Sifat syiddah artinya suara tertekan. Hurufnya ba, kaf, qa, ta, jim, dal. Lawannya yaitu rohawa. Rohawa artinya suaranya terlepas. Hurufnya selain huruf syiddah. Sifat isti'la. Isti'la ini lidahnya naik ke langit-langit. Hurufnya kha, shad, dad, ta, ain. Lawannya yaitu sifat istifal. Sifat istifal artinya lidahnya turun. Hurufnya yaitu selain huruf isti'la. Sifat itbaq. Sifat itbaq ini artinya lidahnya lengket dengan langit-langit. Hurufnya dha, ta, dha, shad. Lawannya yaitu sifat infitah. Lidahnya terpisah dari langit-langit. Hurufnya selain huruf itbaq. Kemudian idlaq. Idlaq artinya mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Contoh hurufnya lam, ba, mim, nun, fa, ra. Lawannya ismat. Ismat artinya mengeluarkan huruf dengan tertahan atau susah. Hurufnya itu selain huruf idlaq. Kemudian sifat aridah. Sifat aridah ini ada 7. Yang pertama sifat sofir. Keadaannya keluar mirip suara burung. Hurufnya za, sin, shad. Yang kedua sifat qalqalah. Keadaannya suara memantul atau bergetar. Hurufnya yaitu qa, ta, ba, jim, dal. Yang ketiga sifat len. Len keadaannya mengeluarkan suara dengan lembut. Hurufnya wawu, ya. Yang keempat sifat inhiraf, artinya miringnya lidah. Nah, contohnya hurufnya lam dan ra. Yang keempat sifat inhiraf. Yang kelima sifat takrir, artinya dalam keadaan bergetarnya ujung lidah, yaitu ra. Yang keenam sifat tafasyi, keadaannya menyebarkan angin di mulut. Hurufnya shin. 7 sifat istitolah, artinya memanjangkan suara. Hurufnya adalah dot. Yang ketiga ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini ada beberapa hukum. Yang pertama hukum nun dan tanwin. Hukum nun dan tanwin ada 5. Yang pertama idhar halqi. Jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf idhar, cara membacanya yaitu dengan jelas. Yang kedua idgham bi gunnah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, cara membacanya yaitu dengan memasukkan atau meleburkan huruf dengan disertai dengan dengung. Yang ketiga iqlab. Iqlab jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, bacaannya berubah menjadi bunyi mim. Yang keempat idgham bila gunnah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra,
Cara membacanya yaitu dengan memasukkan atau meleburkan huruf dengan tidak disertai dengan dengung. Yang kelima, ifa hakiki. Ifa hakiki jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ifa. Cara membacanya dibaca samar-samar antara idhar dan idgham. Contoh, idhar hakiki min ayin anhu. Ifa hakiki anja'ahu fatanfa'ahu. Contoh idgham bi gunnah min nudfatin wa inabaw wa qudba. Contoh idgham bila gunnah malam yarahu. Contoh iklab fa'ambatsna mim ba'di. Yang kedua, hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Apabila ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus dengan cara samar-samar di bibir dan dibaca dengan didengungkan. Contoh, wa qalbuhum basitun tarmihim bihijaratin. Yang kedua, idgham mim. Apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib Anda dibaca dengung. Idgham mim disebut juga dengan idgham mislain atau mutamatsilain. Contohnya, kamil fi'atin amman. Yang ketiga, idhar syafawi. Apabila ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba, maka cara membacanya harus dengan jelas di bibir dan mulut Anda tertutup. Contohnya, imrin tamsuna la'allakum tattaqun. Yang ketiga, hukum nun dan mim musyaddah atau tasydid. Hukum bacaan mim dan nun tasydid adalah wajib al-gunnah, yang memiliki makna bahwa orang yang membacanya diwajibkan untuk mendengungkan bacaannya. Hukum ini berlaku bagi setiap huruf mim dan nun yang memiliki tanda syiddah. Cara membacanya, hukum mim dan nun bertasydid yang terdapat di awal dan di tengah suku kalimat didengungkan bunyinya dengan dengung sempurna selama 2 harokat sebelum membaca huruf berikutnya. Apabila huruf mim dan nun tasydid yang terdapat di akhir suku kalimat dan si pembaca bermaksud hendak wakaf di kalimat itu, harus didengungkan bunyinya dengan dengung yang sempurna selama 2 harokat sebelum memutuskan nafas. Contoh, wa amma anna. Yang keempat, hukum bacaan tajwid ra. Hukum bacaan tajwid ra ini dibagi 3, yaitu pertama harus ditafkhimkan atau tebal, yang kedua itu harus ditarqiq atau dibaca tipis, yang ketiga dibaca keduanya. Huruf ra harus ditafkhimkan itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, huruf ra berharokat fathah dan fathain. Contoh, barara. Yang kedua, huruf ra sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, milfir wal ardi. Yang ketiga, huruf ra sukun yang didahului hamzah wasal. Contoh, irji'u. Yang keempat, huruf ra sukun dan sebelumnya huruf berharokat kasrah, tetapi ra tadi bertemu dengan huruf isti'la. Contoh, mirsadun. Yang kelima, huruf ra sukun karena wakaf sedangkan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, khalaqnahu biqadar. Yang selanjutnya huruf ra sukun tetapi posisinya sebagai fa'il seperti rabbirhamhuma. Ra sukun atau dimatikan ketika huruf saksi atau wawu mati seperti minan nar, syukur. Yang kedua, bacaan ra harus ditarqiq atau tipis, yaitu dalam 4 keadaan. Yang pertama, huruf ra berharokat kasrah atau hakasrotan. Contoh, rijalun. Yang kedua, huruf ra yang sebelumnya terdapat mad lain. Contoh, khair. Huruf ra sukun yang sebelumnya juga huruf berharokat kasrah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti'la. Contoh, fir'aun. Yang keempat, huruf ra sukun karena wakaf sebelumnya ada huruf mati dan sebelum huruf mati berharokat kasrah.
Contohnya al-hijr. Yang ketiga, bacaan ro harus dikasarkan atau dibaca tebal dan ditipiskan. Apabila setiap ro yang sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasrah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti'la. Contoh, firqun. Huruf isti'la terdapat 7 huruf, yaitu kha, shad, dot, to, dha, qaf. Kemudian hukum bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Menurut bahasa, qalqalah artinya pantulan atau memantul. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf baik karena sukun atau mati asli atau waqaf atau dimatikan karena tasydid atau syiddah yang disertai waqaf. Adapun huruf qalqalah ada 5: qa, ta, ba, jim, dal. Pembagian qalqalah ada 2, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah kubra yaitu qalqalah yang berada di akhir kata yang berharokat atau sukun karena diwakafkan. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwakafkan, tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Cara membacanya yaitu dipantulkan dengan qalqalah yang kuat. Contoh, ma khalaqu ulul albab. Yang kedua, qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang kecil. Artinya huruf qalqalah yang berada di tengah kata dengan berharokat sukun asli dan bukan karena waqaf. Contoh membacanya, cara membacanya dipantulkan qalqalahnya dengan tidak begitu kuat. Contoh, yaqta'una illa iblis. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu dapat disimpulkan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari aturan atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, panjang dan pendeknya, waqaf dan wasulnya, idhar idghamnya suatu bacaan. Yang makharijul huruf ada 17 dan dibagi menjadi 5 tempat, yaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, asyafatain, dan al-hashum. Sifatul huruf adalah suatu keadaan yang baru datang pada saat huruf yang dibaca itu keluar dari makhrajnya. Sifatul huruf dibagi menjadi 2, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan sifat huruf yang tidak berlawanan. Ahkamul huruf adalah hubungan antara huruf atau sesuatu yang membahas hubungan antara huruf seperti non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka ada yang dibaca idhar, ada yang dibaca idgham. Yang berkaitan di dalamnya yaitu hukum non mati atau tanwin, hukum mem mati, hukum non dan mem musyaddah atau tasydid, hukum bacaan ra, dan hukum qalqalah. Hukum non mati dan tanwin ada 4 hukum, yaitu idhar haqi, ifa hakiki, idgham biguna dan idgham bilaguna, dan iqlab. Hukum mem mati ada 3 hukum, yaitu idhar syafawi, idgham mem, idgham atau idgham mutamatsilin, dan ifa syafawi. Hukum membunyikan bacaan ra ada 3, yaitu tafhim atau dibaca tebal, tarkid itu dibaca tipis, dan boleh kedua-keduanya. Kemudian hukum qalqalah dibagi 2, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.